Puji Tuhan, Shalom, jumpa lagi di program acara Rema in Minute. Dengan sukacita, pendeta terus mewartakan kebenaran firman Tuhan dalam harapan kita semua diberkati. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kekuatan daripadamu sajalah yang memberi kami kemampuan terus melangkah di kembara hidup ini, supaya berbuat hal yang terus berkenan bagi Tuhan. Firman-Mu diberitakan dengan sukacita kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, masih dalam tema burung Raja Wali bagian yang kedua, pembacaan masih berada di Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Pendeta bacakan lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa, di part yang lalu kita ketahui bahwa perjalanan hidup burung Raja Wali, jika ia mampu melewati tantangan dan pergumulan di usia yang ke-40, ia mendapatkan kelanjutan berkat kehidupan dari Tuhan. Dan di edisi atau part hari ini, kita belajar bagaimana burung Raja Wali, dia menggunakan tantangan, dia menggunakan apa yang menjadi kita sebut dengan pergumulan hidup sebagai media, sebagai alat untuk terbang jauh lebih tinggi lagi. Angin boleh menerpanya, badai boleh menimpanya, tetapi burung Raja Wali dia tidak takut terbang. Ketika ada angin bahkan badai sekalipun, ia tidak tetap tinggal di sarangnya. Tetapi burung Raja Wali menggunakan angin tersebut sehingga memompa dengan sayapnya, maka ia semakin terbang tinggi. Mengapa demikian? Karena dikatakan di sini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Karena apa? Karena burung Raja Wali menggunakan tantangan dan pergumulan untuk membuat level hidupnya naik, tapi bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dalam bahasa asli, menanti-nantikan Tuhan, di sini pendeta lihat, yaitu kafah. Kafah artinya terlingkar kuat, melekat, erat, ya. Jadi tidak bisa terpisahkan antara kita dengan Tuhan. Tantangan apapun itu, badai apapun itu yang menerpa kita, kalau kita kafah dengan Tuhan, kita akan tetap terikat, kita akan tetap melekat pada Tuhan, sehingga angin yang menerpa kita, kita gunakan itu untuk membuat kita jauh terbang lebih tinggi lagi, sehingga bisa mencapai tujuan, tapi juga tidak akan pernah terkalahkan dengan tantangan dan pergumulan. Sekali lagi, tantangan di kehidupan sekarang luar biasa banyaknya. Mulai dari skup terkecil rumah tangga keluarga. Kalau sedikit-sedikit ada tantangan kita menyerah, maka kita akan terhempas oleh angin itu. Tapi belajar dari burung Raja Wali, ia sekali lagi menggunakan tantangan dan pergumulan itu sehingga ia terbang lebih tinggi lagi. Ia mampu melewati tantangan dan pergumulan. Karena apa? Karena ia kafah, melekat erat dengan Tuhan. Mari katakan kepada pergumulan kita, betul pergumulan kita memang besar, tapi saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Seperti ubi dan telur, dua benda yang berbeda, yang ketika direbus, maka kita akan memilih menjadi apa? Ubi, dia adalah benda yang keras, tetapi ketika berada dalam rebusan air, ibarat pergumulan, ia menjadi lembut atau menjadi lembek. Tetapi telur sangat rentan
mudah pecah, tetapi ketika direbus dengan air yang kita anggap sebagai tantangan dan pergumulan, ia malah menjadi keras. Karena apa? Karena ia menggunakan tantangan dan pergumulan sebagai media, batu loncatan, wahana untuk meneguhkan imannya di dalam Tuhan. Bukankah begitu dengan paku? Semakin martil tantangan dan pergumulan menekan ia, maka paku itu akan semakin tertancap di dinding, di kayu, di manapun. Begitu juga dengan emas, intan, logam-logam mulia, benda-benda berharga. Dipanaskan dengan api, ya. Emas semakin tinggi, semakin panas api yang membakarnya. Ia menjadi semakin murni. Intan pun demikian, bukan? Semakin digosok, yaitu tantangan dan pergumulan, maka semakin ia berkilau dan menjadi semakin bernilai. Demikian pun kita. Selamat kafah, melekat erat pada Tuhan. Belajar dari burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.